Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali pada mata kuliah pemrograman komputer pertemuan 11 ya. Mahasiswa Teknik Mesin Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Nah, pada pertemuan kali ini melanjutkan pertemuan ke-10 ya. Ini pertemuan ke-11. Melanjutkan pembuatan flat design ya. Flat design ini saya running dulu seperti ini. Nah, ini adalah contoh flat design inventory gitu ya. Jadi di sini ada beberapa menu ya, di antaranya ada home, kemudian ada data asset, kemudian ada supply dan user, kemudian spesifikasi dan tombol keluar. Nah, tombol-tombol ini kemarin sudah kita buat ya. Hanya saja detail pemrogramannya belum sepenuhnya kita bahas gitu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi begini ya. Jadi ketika kita pencet data aset nanti pack 1 yang keluar. Supply user nanti pack 2 yang keluar, spesifikasi nanti pack 3 yang keluar. Kalau kita klik home nanti muncul pack home-nya ya di sini. Jadi tampilan utamanya nanti kelihatan di sini. Ketika kita klik keluar maka nanti akan selesai prosesnya, akan exit ya. Kemudian seperti apa bahasa pemrogramannya? Bahasa pemrogramannya yang pertama kita coba di tombol dulu ya, tombol home. Kita klik di sini. Nah, di tombol home ini ada apa ya? Ini kita lihat ya. Home di sini saya kasih nama HM. Ya. Kemudian untuk bahasa pemrograman yaitu mi.multipage 1 ya. Dot visible sama dengan false. Kenapa? Ketika saya berada pada home ya, maka multipage ya, multipage itu ini. Multipage ini nanti ketika saya klik tombol home, maka tidak akan ditampilkan sehingga yang tampil hanya yang di belakangnya gambar ini. Ya, begitu ya. Sehingga tadi sama dengan false. Nah, ini mi.multipage.visible sama dengan false. False ini berarti tidak akan ditampilkan begitu ya. Kemudian sekarang untuk tombol HM, tadi ketika kita running ya, tombol HM ini akan ketika kursor kita dekatkan di tombol home, maka akan berubah menjadi biru. Nah, ketika kita lepas, dia akan berubah menjadi hitam lagi. Nah, ini ada skrip pemrogramannya ya, tidak sesimpel yang kita lihat. Ya, kita keluar. Jadi skrip pemrogramannya itu seperti ini. Untuk tombol HM ya. Nanti kita pilih ini apa? Mouse move ya di sini. Kita pilih mouse move. Ini karena ini sudah ya, ini tadi sudah. Kita hapus saja. Baik, untuk HM ya, tombol move nanti akan muncul seperti ini. Kemudian di tengah-tengahnya sini dituliskan mi.hm. HM itu nama tombolnya. Kemudian for color sama dengan dipilih colornya apa. Kalau misalkan cara memilih color itu di sini ya. Nanti di sini ada kodenya, misalkan hitam kodenya seperti ini. Ini di copy saja nanti dimasukkan ke sini. Misalkan pilih yang warna lain, misalkan pilih warna kuning gitu. Nah, ini kodenya sudah beda lagi. Nah, ini nanti bisa dikopikan di sini langsung.
Itu ya. Baik, ketika dikopikan di sini ya. Ketika dikopikan di sini maka akan muncul tadi ketika kursor diletakkan pada tombol home, warnanya akan berubah. Ya, warnanya akan berubah. Nah, ketika dia dilepas ya dari tombol home, maka warnanya akan kembali ke hitam seperti semula. Nah, ketika dilepas itu ada scriptnya juga. Scriptnya itu ada di sini ya. Nih. Move ya. Tapi dikliknya itu di user form-nya. Ya, kalau yang tadi itu ada di ini ya, ini diperhatikan. Yang ini yang dipilih adalah HM berarti di sini. Nah, untuk menggeser kursor kemudian tulisan menjadi hitam lagi itu kita pakai yang user form ya. User form kemudian di copy saja yang tadi ini mi.hm.forecolor sama dengan NH0N. NH0N ini adalah warna hitam. Jadi ketika nanti kursor itu dipindahkan ya dari tombol, maka warnanya akan kembali menjadi hitam. Nah, sekarang kita coba kalau ini misalkan sih kita hapus. Misalkan gini ya, kita hapus ya. Lalu kemudian kita running. Apa yang akan terjadi? Ketika kita letakkan di sini dia akan berwarna biru. Ketika kita geser dia tetap akan berwarna biru. Nah, ini diakibatkan karena script program yang untuk gesernya itu berubah menjadi hitam itu kita hapuskan tadi. Kita hapus. Coba kita lihat. Nah, yang ini kita hapuskan, yang ini tidak ada HM kan. Ya. Nah, ini ketika kita tuliskan lagi ya, ini mi.hm forecolor hitam, maka dia akan berubah ketika dia dipindah. Kita coba ya. Nah, kita dekatkan, kita pindah, dia akan berubah. Begitu seterusnya. Nah, script yang sama itu digunakan di menu yang lain juga. Ini script yang sama digunakan di sini. Yang membedakan adalah nama dari labelnya ya. Kalau yang home tadi saya pakai nama HM, data aset saya pakai DA, supply user saya kasih data SU, spesifikasi saya kasih data SP, keluar saya kasih data KL ya namanya. Nah, sekarang kita coba lihat. Ini. Untuk DA itu data apa tadi? DA itu data aset ya. Jadi untuk DA itu data aset, SU, supplier, dan user. Terus kemudian ada SP spesifikasi, home, kemudian KL keluar. Ya. Semuanya memakai script yang sama sebenarnya. Yang membedakan hanya pengkodean nama ya. Namanya ini nanti sesuai dengan nama yang mudah diingat oleh mahasiswa. Itu saja. Tidak sulit. Baik, untuk tombol saya kira sudah bisa dipahami ya. Untuk pembuatan tombol. Kemudian untuk menampilkan page ya. Untuk menampilkan page kita jelas pakai multi page. Ini ya. Tombol multi page ini. Kemudian nanti kita bisa tambah jumlah page-nya berapa, misalkan gini, new page gini. Kalau enggak mau ya di delete saja, delete page gitu. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Nah, dalam flat design ini nanti rencananya data aset ketika diklik akan menampilkan page 1, supply user akan menampilkan page 2,
Kemudian spesifikasi akan menampilkan page 3, begitu ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Ini data aset misalnya ya. Kemudian di data aset ini kita punya apa saja ya? Kita punya pertama ini data aset klik ya untuk multi page. Kemudian mouse move ya untuk tombol yang apa tadi yang ketika dipindah dia berubah warna. Sudah itu saja, sama yang di sini. Ketika dia dipindah dari tombolnya dia akan berubah menjadi hitam lagi. Hanya 3 itu saja sebenarnya. Baik, sekarang kita ke DA untuk multi page ya. Untuk DA multi page ya, pilih di sini klik ya, pilih klik di sini, kemudian tuliskan mi.multipage1.visible sama dengan true. Ya. Artinya apa? Ketika kalian mengeklik DA, tombol DA ya data akses, maka akan multipage 1 itu akan ditampilkan. Ya, visible sama dengan true. Kalau yang tadi visible sama dengan false untuk yang home, kalau yang ini visible sama dengan true. Berarti nanti multipage-nya akan ditampilkan. Nah, multipage yang mana yang akan ditampilkan ya? Di sini adalah mi.multipage1.value sama dengan 0. Nah, multipage yang akan ditampilkan itu adalah multipage dengan nilai 0. Multipage dengan nilai 0 di sini adalah page 1. Gitu ya. Nanti multipage dengan nilai 1 adalah page 2, multipage dengan nilai 2 adalah page 3, gitu dan seterusnya. Ya, saya kira mudah dipahami ya ini. Nah, kita bahas lagi di sini. Oke, ketika nanti ini sudah dituliskan, maka ketika diklik akan ditampilkan. Misalkan kita tidak tuliskan ini, kita hapus. Ini ya, lalu kita play. Apa yang terjadi? Warna tetap jalan ya, tapi tombol klik tidak akan jalan. Karena perintahnya sudah kita hapus. Coba kita tuliskan sekarang. Misalkan perintahnya kita tuliskan ya. Di sini. Kita tuliskan, kemudian kita running. Yang terjadi apa? Data aset. Yang ditampilkan apa? Page 1. Ya, ini tandanya ini page 1. Nah, ini kurang kelihatan, nanti akan saya kasih gambar untuk membedakan bahwa ini page 1, page 2, dan page 3. Dan begitu seterusnya. Kemudian untuk yang supply user sama, supply user. Untuk yang supply user mana ya? Yang SU ini supply user. Kita pilih klik multipage visible sama dengan true, kemudian multipage value sama dengan 1. 1 berarti menampilkan page 2. Gitu. Nah, kemudian untuk spesifikasi sama, spesifikasi SP ya. Ya. SP klik ya. Mi multipage 1 dot visible sama dengan true ya, ditampilkan multipage value sama dengan 22 berarti page 3. Gitu ya. Dan seterusnya. Sehingga nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Ketika diklik page 1 dia data aset page 1, kemudian supply user page 2, spesifikasi page 3. Nah, sekarang kita akan modifikasi. Begini. Bagusnya ya backgroundnya ini kita kasih putih. Sayangnya di sini tidak ada pilihan untuk background ya. Pilihan untuk background tidak ada di sini untuk multi page. Sehingga kita siasati dengan cara kita gunakan PowerPoint ya. Buka new, ini dihapus saja semua atau pakai yang kosongan saja, yang blank ya. Kemudian buat ya drawing ya.
isi penuh ya, isi penuh. Kemudian bentar, masih loading. Kemudian untuk shape outline-nya no outline ya. Kemudian fill-nya kasih saja putih begini. Terus setelah itu ya, setelah itu kalian klik kanan, kemudian save as picture ya. Kemudian taruh di mana file flat desainmu itu kamu letakkan ya. Kalau saya di sini. Di pemrograman pertemuan ke-11. Saya kasih JPG di sini ya. Karena yang bisa dibaca itu ada sama VB itu JPG. Kemudian save. Sudah, ini di close saja. Biar tidak berat. Nah, setelah itu ya. Nah, setelah itu baru kita cari background, picture mode. Kita pilih picture ya, picture di sini. Kemudian masukkan yang gambar blank tadi ya, putih tadi. Pemrograman 10. Nah, ini yang putih ini kita buka. Nah, tadi otomatis dia akan backgroundnya berubah menjadi putih gitu ya. Jadi misalkan kalau kita running, nah gitu ya, home, data asset putih ya, yang kelihatan hanya page 1, page 2, page 3 nya gitu ya. Nah, ini keluar. Nah, ini kita lakukan di semua page ya, di semua page. Page 2, kemudian page 3 juga dikasih background yang sama. Oke ya. Nah, kemudian untuk membedakan page 1, page 2, page 3, saya akan berikan gambar di sini ya. Insert gambar ya, picture. Untuk page 1 saya kasih gambar ini. Saya kasih gambar mesin las gitu. Ini ya. Kemudian untuk page 2 juga akan saya kasih gambar ya di sini. Saya kasih gambar alat ukur misalkan jangka sorong gitu ya. Ini kemudian untuk page 3 itu saya kasih gambar komputer gitu. Nah, begini. Nah, ini fungsinya hanya untuk membedakan saja ya, membedakan dari page 1, page 2 dan page 1 nanti gambar yang muncul adalah mesin las, page 2 yang muncul adalah alat ukur, kemudian page 3 yang muncul adalah komputer. Terus sekarang kita coba running ya. Kita coba run. Oke.
Ketika saya klik data aset, yang muncul adalah gambar las ya, supply user alat ukur, kemudian spesifikasi komputer gitu ya. Nah, cuman di sini yang masih mengganggu adalah batch-batchnya ini. Ini bisa kita hilangkan ya, sebenarnya kita hilangkan saja biar tidak mengganggu. Nah, kita hilangkan saja. Ini biar tidak mengganggu ya. Nah, ini pada menu style ya, kalian arahkan kursormu itu jadi kalau gini pada posisi ini akan tidak bisa dihilangkan ya. Jadi arahkan kursor itu di tepian multi page, kemudian diklik kanan ya, maka akan muncul alfabetik seperti ini ya. Kemudian untuk style ya, style bisa dipilih mau style tab kayak ini atau mau style button kayak gini atau mau dihilangkan saja. Ini kalau saya hilangkan. Oke, sudah. Setelah dihilangkan maka kita run. Nah, seperti ini. Kalau kita klik data akses yang keluar ini saja. Kalau kita klik supply user yang keluar alat ukur saja, spesifikasi komputer saja, kemudian keluar. Nah, itu hanya untuk membedakan saja. Nanti perkara nanti kalian mau isi apa di sini terserah sampean. Nah, nanti akan untuk pertemuan berikutnya nanti akan saya ajari bagaimana cara mengelola multi page ini ya. Nanti data inventory nanti kita buat di sini. Ya, data aset, kemudian supply dan user nanti kita akan buat di sini, spesifikasi barang kita akan buat juga di sini dan itu akan berbeda setiap page-nya begitu ya. Baik, saya kira cukup mudah lah untuk dipahami ini. Diskusi kita lanjutkan di live meeting ya. Untuk pertemuan ke-12 dan ke-13, saya harap nanti mahasiswa ikut benar-benar ikut berpartisipasi ya untuk mengisi absensi. Baiklah, saya kira cukup sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.